Berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita dengar kembali hadis yang tadi sempat dibaca, bahwa ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, sudah banyak yang saya dapatkan ilmu tentang Islam dan minta amalan yang paling pokok. Ini penting hadirin, karena kita banyak belajar, banyak kesibukan. Tapi kalau kita kurang tahu apa yang paling mesti kita lakukan, akan rugi. Barusan agak terlambat sedikit karena sedang nulis artikel sederhana. Artikel sederhana, ya, kita kepada Allah sering hanya memberi sisa, padahal yang menciptakan kita adalah Allah, yang siang malam mengurus kita, mendetakkan jantung, memberikan udara, makanan tiada terputus adalah Allah. Yang memberikan nikmat iman sehingga kita beda dengan orang-orang yang tidak beriman adalah Allah. Memberikan nikmat ilmu, sehat, tiada terkira ini. Lalu Allah juga yang menutupi aib, dosa, maksiat, kegelapan, kekurangan, kelalaian, sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita. Orang lain menghargai kita adalah Allah. Tapi apa yang kita lakukan untuk Allah? Sisa. Ingat Allah hanya sisa dari ingat duniawi, sisa ingat manusia, sisa ingat ke Allah, sisa saja, selewat itu juga. Kemudian menyebut nama Allah juga sisa obrolan. Kalaupun nyebut nggak pakai hati, hanya basa-basi untuk acting. Alhamdulillah, supaya kelihatan soleh. Astagfirullah, nggak ada ingat tobatnya. Yang jelas ingin dianggap ahli tobat. Sholat juga hanya sisa waktu, udah mepet-mepet waktunya baru sholat, itu pun gesit, ringkas dan terburu-buru. Beda dengan kalau kita melakukan yang kita sukai, olahraga khusyuk, dandan khusyuk, tapi sholat ringkas sekali. Ketemu pejabat khusyuk, dandannya juga setengah mati. Ketemu atasan khusyuk, tapi ketemu Allah sholat ringkas. Nauzubillah. Siapa tuh? Halo. Jangan motret-motret lagi ngaji ya Bu ya. Dipotret mah tidak penting, yang penting mah ilmu. Maaf para pendengar, saya suka alergi kalau lagi ceramah di potret tuh, karena tahu hukum mendengar ilmu itu wajib, motret nggak jelas ya. Terus kan, bagaimana tuh jadi lupa nggak dengar tretrot. Sampai di mana tadi? Mengingat Allah tuh, sisa sedekah juga sisa jajan. Kalau ke mall mah 50.000 nggak ada artinya, ke masjid amat berat mengeluarkannya. 1.000 ya ringan lah, tapi kalau 50.000 di mall dengan 50.000 di masjid beda, benar? Sekali nonton 25.000, 40.000, 50.000, berempat 100.000. Sekali ke masjid ada 4 orang, dia dengan anak-anaknya tetap aja 1.000 ya. Begitu
Itulah kepada Allah serba sisa. Ke masjid sisa, ke mall. Di mall juga gesit karena film keburu main. Lebih betah, fokus, khusyuk melihat film daripada khusyuk ke Allah. Gitu ke Allah tuh sisa aja, sisa. Masya Allah. Padahal gampang bagi Allah. Yang senang dandan, gampang bagi Allah mengambil hidungnya ya. Yang terus mikirin kekayaan, gampang bagi Allah ngambil kekayaan. Hati-hati, hati-hati nih bagi yang memberi sisa kepada Allah. Kita juga nggak mau diberi sisa, betul? Mau dikasih sisa? Nggak mau. Untung aja Allah nggak murka, ya. Kita ingat ke Allah ini sisa terus, udahlah dihilangkan aja ingatannya, udah error. Ini kita kesenangan lihat baca Quran tuh hanya sisa dari baca koran, majalah, SMS, BBM. Ke Quran lewat sisa dikit. Gampang bagi Allah ngambil matanya. Kalau Allah mau mah segala diambil juga gampang, dan itu tidak membutuhkan rumit. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ana tadi ada hadis Ustaz. Kita ketemu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Yusrin radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-islami qad kasurat alayya fa akhbirni bi syai'in atasabbatu bih qala la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Dari Abdullah bin Busrin meriwayatkan bahwa seseorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu telah banyak bagiku yang mesti saya laksanakan. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang harus saya pegang teguh setiap saat. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah lidahmu selalu basah dengan zikrullah, menyebut Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi SAW bersabda di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat ia di dalam hatiku. Dan jika ia menyebut aku di dalam majlis, maka aku menyebut ia dalam majlis yang lebih baik daripada majlis mereka, yaitu majlis para malaikat. Jika hambaku mendekat aku satu hasta, maka aku akan mendekatinya satu depah. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, saudaraku sekalian, saya coba sekali lagi. Wahai Rasul, ya Rasulullah, sungguhnya syariat-syariat Islam telah banyak bagimu. Maka beritahukan kepadaku apa yang harus saya pegang teguh setiap saat. Nih, di pesantren kan ilmu banyak diajarkan, fikih, sirah, macam-macam. Tapi apa yang paling harus saya pegang teguh? Dan Rasulullah ternyata menjawabnya sederhana sekali. Basahilah, hendaklah lidahmu basah dengan zikrullah. Cuma itu, zikrullah. Jadi ada yang ilmunya banyak, kurang zikir, kurang nyambung nih dengan ilmunya. Zikrullah, ingat kepada Allah. Sebetulnya harus
harusnya yang paling susah dalam hidup ini lupa kepada Allah. Kenapa? Karena semua yang ada ini ciptaan Allah, benar? Ini sekarang saya mau tahu santri Darut Tauhid itu gampang, tiap yang pakai syal, oh ini santri, oh ini santri, karena ingin tahu santri Darut Tauhid. Saya ingin tahu buatan Jepang, itu kita jadi ingat terus ke Jepang nih. Lihat jam, maaf ini bukan iklan ya, kagok nih, kebetulan ada aja. Lihat jam saya jam apa nih? Casio, siapa jam Jepang bukan? Coba jam saudara apa? Seiko, yang Jepang lagi. Aduh, cik ada bumbu masakan, Masako. Itu apa itu? Tauco. Itu mah Indonesia. Ayo cik setel AC-nya Nippon Denso. Ambilin minum yang dingin, buka kulkasnya Sanyo. Terus cik ada TV, setel TV-nya Sarpo ya. Ayo serba Jepang. Cik potret Nikon Jepang. Jadi kita bisa ingat Jepang hanya karena satu niat, ingin tahu produk bikinan Jepang. Nanti kita naik mobil apa? Mitsubishi. Hari itu yang nyusul tadi apa? Honda. Jepang lagi. Itu yang ngegoler motor siapa? Yamaha. Jepang. Itu siapa? Kawasaki ya, Kawasaki. Jepang. Karena kita ingin lihat bikinan Jepang. Sekarang ingin lihat bikinan Korea, bisa. Ingin lihat bikinan Indonesia ya lebih banyak lagi ya. Tahu produk dalam negeri. Makin niat ingin lihat bikinan Jepang, bikinan Korea, bikinan Indonesia, ingat terus. Bagaimana kalau kita niatkan saya ingin lihat buatan Allah? Kira-kira bisa lupa nggak ke Allah? Susah. Lihat Ustadz Fuad, aduh Ustadz, ini udah ciptaan Allah. Tuh hidungnya pas di depan, ya kan? Ingin lihat kumis ciptaan Allah, maaf yang berkumis ya. Oh, lihat ini aja, lihat mimbar ini kayu ciptaan Allah, cahaya. Sekarang mana yang bukan ciptaan Allah? Suara apa tuh Pak? Suara saya, suara ayam lagi. Ibu baru datang, yang udah tahu pasti ngomong. Makanya saya nggak mau menggonggong dulu. Suara apa? Anjing. Aduh, saya jadi nggak enak. Makanya sekarang mau diperhalus. Aduh, kan bagus. Kalau kita yakin kucing bikinan Allah, ya Allah, Engkau ciptakan kucing dengan suara merdu. Coba kalau kucing suaranya seperti halilintar, kan kelengar itu semua. Bulunya halus, kumisnya, matanya juga aduh bening. Masya Allah, indah. Benar? Tiba-tiba nyamuk, ya Allah, ini nyamuk cari nafkah. Kasihan dia mah mencari nafkah, jiwanya terancam. Berapa banyak nyamuk yang wafat ketika sedang mencari nafkah, dan berapa banyak nyamuk yang terbunuh ketika sedang makan, ya kan? Sebagian pembunuhnya hadir di sini. Dan betapa beratnya hidup jadi nyamuk, berapa banyak nyamuk yang tewas sesudah makan, dikejar tuh. Makanya dinding merah, baju merah. Alhamdulillah ya Allah, saya enggak jadi nyamuk lah. Kalau bangsa setetes dua tetes mah sedekah. Yang akan kali gata, nyamuk cuman dikit, benar? Nah hadirin, kalau ingat ke Allah, belum lagi lalat tuh ciptaan Allah. Semua manusia, bapak, datang anak, datang cucu, aki. Ini teh ciptaan Allah. Semua lihat cucu teh rambutan, maksudnya berambut.
hidungnya, matanya, tangannya. Ya Allah, ya, cucu bawa boneka, wah boneka bikinan manusia garing gitu ya. Cucunya mah lucu, pledek, cucu kentut. Ya Allah, ciptaanmu mah bisa kentut, boneka mah enggak. Datang ada robot-robotan bawa mahasiswa. Ini robot tercanggih. Gerakan meni susah. Ya Allah, bikinan manusia stakar kebek susah. Lihat ini mahasiswanya yang bikin robot, bisa gerak, bisa mikir, bisa ketawa. Allah, Allah, Allah. Nah, datang anjing, dikejar anjing, ya sambil lari sambil zikir. Ya Allah, untung anjingnya kecil ya. Tiba-tiba yang kecil itu datang bapak anjing, ya Allah, ini milikmu. Lihat taringnya engkau yang ciptakan. Coba kalau taring anjing terbuat dari karet, kan kurang wibawa. Kenapa dong Allah menakdirkan kita dikejar anjing? Ya supaya banyak zikir, supaya olahraga. Sebab kalau nggak dikejar anjing jarang lari. Makanya para ustadz yang kurang olahraga siap-siap ya. Maksudnya siap-siap olahraga. Hadirin, semuanya ingat ke Allah. Angin berhembus. Ya Allah, AC mah mahal. Kalau Allah mau makasih angin sejuk, benar? Ingat Allah. Hujan, pasti tiap tetesan air hujan ini Allah yang meneteskan, udah dihitung karena Allah tahu di bawah tanah ini persediaan air yang diperlukan buat minum. Belum lagi pohon-pohon yang harus ditumbuhkan, buah-buahan. Aneh, airnya sama, satu jadi jengkol, satu jadi duren, ya kan? Padahal sebelahan, gimana ini? Padahal disiramnya dengan air yang sama, betul? Yang satu asam, yang satu manis. Masya Allah. Kasih makanan, ya Allah, ini pagi ini makan dengan asin. Jauh yang ngambil asinnya itu digedein oleh ibu asin, ibu ikan maksudnya. Bayangkan harus hamil, harus melahirkan, dibawa dari laut kemudian ke pasar, dari pasar ke dapur digoreng, ada di depan kita. Ya Allah, ini nasi yang nanamnya siapa? Berbulan-bulan sebelum sampai ke piring kita ditanam dulu, disiangi, dipanen, ditumbuk, dijemur. Sekarang ada di depan. Coba kalau kita sendiri yang harus nanam, kapan makannya, ya kan? Ini ada telur dadar, aduh ayam capek-capek hamil, kemudian melahirkan telur, sekarang ditelan oleh kita. Ya Allah, ini lagi sayuran, itu bisa nggak makan tuh. Karena ingat ke Allah, udah nggak ingat rasa, ingat pas ya Allah enaknya krek-kruk, ini ayam kremes, belum lagi udahlah Allah. Datang lagi teh manis ya, tehnya dari gunung mana, gulanya dari pabrik mana, tebunya di mana, airnya dari mata air mana. Sekarang anget disediakan, cangkirnya dari pabrik. Aduh ya Allah, komplit. Allah bisa air mata tuh kalau ingat Allah. Lihat baju, ya Allah, engkau siapkan kapas, kau siapkan nilon, dari mana sekarang nempel. Aduh, harusnya zikir. Kalau udah zikir terus maunya teh nangis. Takjub kepada Allah. Harusnya gitu katanya. Saya sebut aja katanya, sebab yang ngomongnya juga baru ingin. Zikir teh begitu. Bukan semata-mata Subhanallah. Kemarin tungguan sih ya. Subhanallah. Ya tidak salah nyebut subhanallah, malah dianjurkan. Tapi kalau nggak pakai hati, astagfirullah. Saudara juga nggak enak kalau ada yang minta maafin lebih jelek lagi itu kalau lebih sibuk dengan hitungan nggak pakai hati. Apalagi kalau zikirnya jadi pamer, dia bawa tasbih di depan, tunggu dulu lagi zikir nih, hati-hati lah, saya ahli zikir nih, saya ucapnya tasajudun metu.
Saya kira bukan zikir acting yang penting ya. Sebetulnya harusnya hidup ini susah lupa kepada Allah, karena apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasa nyambung. Surat Ali Imran ayat 191 ya. Inna fi khalqis samawati 119 190 191. Silakan bacakan, tolong Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan malam siang, semua yang kita lihat, kita rasakan adalah bagian dari karunia Allah bagi ulil albab. Siapakah ulil albab? Yaitu orang yang ingat Allah dalam berdiri, duduk, berbaring, seraya berkata, duh ya Allah, tiadalah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Jadi kalau bercermin, ya Allah, ya Allah, jangan terpesona ke wajah yang memang jatahnya kayak gini ya. Jangan dulu itu meni mancung, nggak usah, ndak mancung tuh terserah Allah. Alis engkau susun. Kalau yang makin tua, oh kulit sudah tidak kenyal seperti dulu, ya kita nggak usah mengeluh. Nah jadi kia, udah ngapa, udah jatahnya. Rambut keluar uban, kita ingat nggak bisa ditahan. Walaupun kita makan sari areng tiap hari, nggak bisa ditahan. Oh ya Allah, kuku Allah, terus ada jerawat satu, nggak bisa ditahan. Walaupun tahan napas, jerawat tetap aja keluar. Maha suci Allah, maha suci Allah, Allah, aduh Allah. Jadi bukannya sedih jadi tua teh, bukannya malu dan minder, tapi semua ini milik Allah dalam kekuasaan Allah. Ibu ingin awet muda? Bingung jawabnya. Nyebut nggak ada ingin di hati, nyebutnya ingin takut salah. Boleh, tapi mau apa awet muda? Kalau hanya jadi ria, jadi centil, ya. Yang penting mah awet soleha. Betul? Gak mudah loh ditakdirkan rupawan, badan bagus, awet muda. Itu ada kecenderungan ingin pamer, ingin memamerkan, nih diri saya awet muda, nih diri saya. Padahal nggak penting, yang ngebikinnya juga Allah. Yang penting mah hati bersih. Setuju? Kita harus olahraga, makan nutrisi supaya sel-sel kita tetap fit ya.
Karena kalau sel kita memble rada repot, tetapi bukan untuk ujub, bukan untuk ria, bukan untuk dinilai orang, tapi untuk menguatkan ibadah kita ke Allah. Nah kalau sehat mah ibadah juga insya Allah bisa lebih nyaman. Benar itu, coba lagi migrain sujud pening, lagi sakit gigi sujud cenut, apalagi jerawat pas di tempat kening, tempat sujud bisul, jadi ngangkat sujudnya ya. Jadi kalau sehat itu kalau diniatkan untuk badan fit, untuk mendekat ke Allah insya Allah baik. Ada pertanyaan, telepon silakan.